Akhirnya, Malaysia resmi mengumumkan daftar pemain untuk persiapan melawan dua laga penting, adalah melawan Cape Verde dan Vietnam. Tapi, fans Malaysia banyak yang mempertanyakan soal pemilihan pemain, dan juga mempertanyakan soal kenapa belum ada juga pemain keturunan. Bahkan, beberapa dari mereka mulai merasa jika Malaysia akan tetap seperti era sebelumnya. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Para peminat bola penipu-penipu Malaysia ini sedang heboh melihat nama pemain dari santai saja bro. Nanti saya WhatsApp pelatih suruh ambil pemain dari semua tim 3 orang kecuali pemain J. Mengerti? Sudah tahu mau mengadakan pertandingan persahabatan, lalu tidak mau mencoba pemain-pemain baru. Bodoh juga pelatih baru ini. Kenapa aku masih merasa tidak yakin tim Malaysia kali ini mampu mengalahkan Vietnam ya? Semoga Malaysia bisa membuat kejutan lah ya. Pemain naturalisasi yang lain tidak ada kabarkah? Harimau Malaya ingin mencoba lagi bermain dengan tim nasional level di atasnya. Setelah kemarin mencoba tapi dihajar sama Selandia Baru. Akankah skornya sama dengan Selandia Baru? Tidak peduli siapa yang dipanggil, dan yang penting cuti sudah diajukan dari awal. 10 Juni selalu mendukung. Mana 7 lagi pemain keturunan baru? Bertanya saja. Sudah kubilang tidak ada kejutan pun. Biasa-biasa saja, sebab dari dulu lagi pemain bukan pelatih yang memilih. Ada individu lain yang memilih. Pelatih ada bilang, selain nama yang dikeluarkan ini, insya Allah kakak ada beberapa pemain campuran lain akan bergabung latihan, sedang menunggu dapat KTP saja. Begitu sudah pasti mereka umumkan awal bulan Juni. Kalau dengan barisan pemain ini, sudah tahu sudah susunan pemain utama, sulit juga untuk menang melawan Vietnam. Bagaimana pemerintah Madani, proses pemain campuran berbulan-bulan pun prosesnya tidak bisa selesai. Tolong permudah dan jangan campur adukan politik dengan olahraga. Awal bulan Juni akan diumumkan, staf FAM yang lambat membuat proses naturalisasi ini pun sudah dipecat. Aku sanggup menunggu pengumuman. Tapi akhirnya tidak ada satupun pemain naturalisasi baru yang diumumkan. Masih menunggu pemain keturunan yang lain. Terlihat seperti 90% memang tampil bagus saat liga. Sisanya 10% itu tidak pasti kenapa dipanggil. Dan terlihat rata-rata umurnya seperti lumayan bagus ini. Semoga masa depan sepak bola kita banyak pemain pelapis yang hebat. Mantap, FAM. Semoga jajaran pelatih memang sudah cukup waktu mempelajari pemain yang dipilih. Aku yakin dengan barisan pemain ini, pasti ada strategi untuk memberikan pengalaman bagi barisan pemain yang bermain untuk Harimau Malaya. Semoga ada kejutan pada pertandingan melawan Vietnam. Tidak apa-apa, kita lihat saja tuan. Masih awal kita mau menilai meskipun ada sejarah yang memungkinkan hal itu akan terulang. Tidak rugi juga mendukung. Menang Malaysia dapat nama, kalah mereka pasti menanggung kerugian itu. Tidak apa-apa pelatih, ini pertama kalinya Anda membawa skuad Malaysia ini kan? Tidak apa-apa, saya masih positif lagi. Mungkin strategi Anda berguna dengan orang yang Anda pilih. Semoga berhasil Harimau Malaya. Iya, 38 pemain ini dipanggil untuk seleksi saja dan nanti kalau sudah mau melawan Vietnam, pelatih akan memanggil 28 pemain saja yang layak. Pemain naturalisasi semua masih ada, pertandingan di liga masing-masing sepertinya seperti Dion dan Hector, jadi tunggu Juni nanti mungkin ada penambahan. Pemain naturalisasi masih tidak bisa beraksi karena ada misi penting lain. Awal bulan Juni nanti mungkin ada pemain campuran yang baru, KTP belum pasti lagi. Semoga sempat selesai, susunan pemain sekarang ini seperti sulit untuk mengalahkan Vietnam. Kita waktu Sapawi di masa jayanya pun tidak bisa mengalahkan Vietnam. 10 tahun kita tidak menang, harus rendah diri. Karena sudah 10 tahun tidak menang, jadi ingin melihat Malaysia dengan susunan pemain yang lebih solid supaya motivasi untuk menang itu lebih tinggi. Rasanya memang tidak ada pemain kelas bagus di luar sana. 7 atau 8 pemain itu sekedar hiburan saja untuk memberi semangat. Katanya revolusi dalam sepak bola pun belum terlihat arah tujuan dan rencana untuk dibagikan oleh FAM. Setidaknya Midin dulu ada juga membuat rencana cuma hasilnya tidak ada. Kukira pelatih baru ada perubahan, rupanya lebih parah, jangan terlalu menunjukkan malas bekerja.
Ingat TMJ pernah bilang, kita di Malaysia ini tidak suka menerima kenyataan. Kita selalu punya halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila tim nasional kalah, kita tidak bisa menerima realita. Taktik parkir kereta api berakhir imbang 0-0. Taktik bingung berakhir 0-3. Taktik sok-sokan bintang berakhir 0-6. Tidak perlu berusaha terlalu keras lah. Ada yang cedera setahun lebih tidak bermain pun masih bisa dapat panggilan. Dan ada yang satu musim duduk di bangku cadangan pun bisa dapat panggilan juga. Santai saja. Sudahlah, fokus saja pada yang tampil bagus tapi tidak terpilih. Memang pakai koneksi. Yang jarang-jarang main pun bisa terpilih. Yang sering main, tampil bagus tidak terpilih, mungkin karena klub kecil. Kirain ganti pelatih ada perubahan. Rupanya skenarionya terulang. Anggaran 30 juta untuk Harimau Malaya, tapi banyak pegawai dari pemain naturalisasi. Revolusi ini mau memperbanyak kalian pegawai atau kalian pemain. Siapapun yang dipanggil mesti wajib ke Piala Asia 2027, kalau tidak dianggap gagal. Bicaranya pun berbelit-belit, terlalu ingin menyembunyikan fakta, akhirnya semua rakyat Malaysia kena tipu lagi. Ibrahim Manusi pantas dipanggil kali ini. Pemain-pemain naturalisasi kelas A atau level tinggi juga belum ada dalam daftar. Harus diingat, peluang untuk menang melawan Vietnam di kandang sendiri tidak boleh disia-siakan. Mereka cuma mau seri. Lebih buruk jika kalah. Ibarat menutup pintu lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Apa susahnya ambil saja JDT jadi tim nasional. Setiap hari bisa berlatih bersama.